Coba deh lihat video ini. Nanti akan saya tanggapi nih videonya si Rocky Gerung. Ya. Mulai melihat tanda-tanda sebetulnya reformasi jilid 2 itu. Seluruh komponen yang pernah atau semua variabel yang pernah menyebabkan reformasi di 98 sayup-sayup dan makin kuat terdengar sedang bekerja. Oke, saya akan menanggapi apa yang dikatakan Rocky Gerung tadi ya. Ini justru sebetulnya ini akan memperkeruh ya sebenarnya orang-orang seperti Rocky Gerung ini. Jadi gini loh, Rocky Gerung bilang ya variabel yang akan terjadi seperti reformasi jilid 2 ya tahun 98 itu udah ada sinyalirnya, tanda-tandanya, variabelnya apa aja. Gitu ya, dibilang ada variabelnya mengenai dosa-dosa Pak Jokowi lah yang selama ini ada menjadi beban Pak Prabowo. Ya, gini loh. Demen amat sih kalau negara ini kita chaos. Gini, saya mau kasih pelajaran sama masyarakat ya. Jadi tahun 98 ya, memang terjadi reformasi, tetapi variabel yang dikatakan Rocky Gerung itu salah. Mau tahu nih, yang namanya variabel terjadi reformasi ya, itu yang pasti yang pertama, kondisi ekonomi kita sangat sulit. Oke? Yang kedua, ya, rupiah melemah drastis terhadap dolar. Ya, dulu ingat kenaikannya cukup drastis gitu. Ya. Dari 2.000 sampai ke 12.000. Nah, yang ketiga, variabel ketiga, adanya perpecahan di tubuh TNI. Ya, TNI mulai berbalik arah. Nah, kalau sekarang ya saya lihat variabel itu nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada yang dinamakan kita ini akan masuk ke babak reformasi jilid kedua. Nggak ada itu. Yang seperti 98. Tidak ada. Bahkan saya ngelihat variabel yang ketiga mengenai TNI sekarang menyatu, solid. Jadi jangan berharap. Harusnya begini. Ya, harusnya begini. Yang bikin gak stabil itu negara ya model-model kayak kalian yang selalu mengkritik tapi tidak membangun, provokasi stabil. Harusnya kan sekarang kita dukung dong. Kita tunggu pemerintahan yang baru belum berjalan 200 hari ini. Bener gak? Kita tunggu, kita dukung full apapun program. Kita lihat kalau memang nanti ternyata salah ya baru kita lakukan push, kita lakukan kritik, kita lakukan aksi. Itu yang benar. Ya, kita bisa lihat kalau orang yang cinta bangsa dan cinta negara dalam situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, harusnya menyatukan pikiran, aspirasi, dan membawa persatuan nasional Indonesia lebih baik. Itu warga negara yang baik. Apalagi politisi, bukan malah khotbah di masjid dipakai buat kampanye, mumpung. Bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Lagi ruwet nih, gua manfaatkanlah untuk menaikkan elektabilitas aneh gitu. Nah, itulah yang Anies lakukan, saudara, ketika dia mendapatkan kesempatan menjadi khotib di Masjid UGM. Bukan dia menyampaikan renungan yang menyejukkan bagi umat, ya malah berkampanye politik begitu. Padahal kemarin ketika di Pilpres 2024 dia udah janji di depan para kiai yang mendukungnya itu. Kalau tidak mau jadi presiden ke-8, Bapak angkat kaki dari Indonesia. Siap? Siap, presiden tadi? Jadi kalau kalah, tidak jadi presiden ke-8, disuruh
pergi dari Indonesia katanya. Tapi saudara, ini memang orang yang bernama Anies ini memang, ya mohon maaf, ngomongan dan perbuatan memang tidak pernah sejalan. Rekam jejak kita sudah tahu, ya, tidak layak jadi pemimpin nasional. Confirm tuh. Gak perlu ditanyakan lagi tuh. Seperti itu. Nanti kalau pemilu lagi pilih yang benar. Saya tidak akan membantah kalimat mas-mas yang satu ini ya. Karena memang kalimatnya udah benar. Makanya ketika Pilpres kemarin 2024 saya gak pilih Anda, ya karena saya tahu mana yang benar dan yang salah. Gitu loh. Kenapa kalau saya gak pilih Anda yang katanya intelektualis dan lain sebagainya? Karena saya melihat sejarah rekam jejak digital yang mana ketika Anda mencalonkan diri sebagai DKI 1 pada waktu itu melawan Ahok, luar biasa banget. Yang salah ngomong kan Ahoknya ya, tapi dicap semuanya sama pendukungnya ya. Kita tahu lah banyak sekali kok pada waktu itu banner-banner bertuliskan pendukung Ahok ketika meninggal dunia dilarang disolatkan di sini dan lain sebagainya. Padahal sesama muslim. Coba bayangkan itu. Ya, udah kayak gitu. Makanya, kenapa Prabowo bisa menang hari ini? Karena dia belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Coba kalau misalkan ya, tahun 2024 kemarin, Prabowo ada tim sesnya ataupun pendukungnya, aki-aki yang pernah ngegulingin Gus Dur, beda cerita. Seriusan beda cerita. Gak akan sama. Seriusan. Kita tahu lah 2019 pernah membuat hoax. Ratna Sarumpait dipukulin atau apa pada waktu. Padahal dia habis oplas. Bayangin. Gitu ya. Jadi Prabowo belajar sejarah. Dia gak mau terulang kembali. Dan akhirnya belajarlah politik dengan Jokowi. Suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Bukan ya. Di pengangguran banyak acara nyasa goreng-goreng tuh yang hatenanya ceramah ujaran kebencian cik atupat dinten puasa mah euy tong sok ngagogoreng wae batu bapak teh calon pemimpin masa depan cik atuh tembongkeun mah citra anu bikin simpati masyarakat tunjukkeun mah Pak gagasan bapak ulah ayeuna dikarorehan kagorengan teh
Mahasiswa yang berdemo diguyur dana 2 miliar rupiah oleh Adian. Ya, dari Partai Merah Kepala Kerbau. Ternyata memang betul sumber-sumber dana dari para mahasiswa adalah Partai Kepala Kerbau. Ya, ada mahasiswa yang dipertanyai tentang masalah demo dan mengaku bahwa ada aliran dana sebesar 2 miliar rupiah untuk demo dari Adian. Wah. Sudah saya duga kemarin ketika Mas Ganjar dan Mas Anies masuk di kampus-kampus, ya, ceramah di masjid, memprovokasi mahasiswa, ya, menggibah pemerintah yang sah, presiden yang dipilih oleh rakyat. Patut diduga dia memang sengaja, ya, tidak ujuk-ujuk, ya, memang sengaja masuk di kampus-kampus memprovokasi mahasiswa dan ujung-ujungnya demonstrasi. Ini ada gerakan yang memang terstruktur, ya, terkoordinasi, ya, ada yang gerak di kampus, ada yang main di media sosial, ya, jadi provokator, buka komal, ya, di live streaming mereka memprovokasi netizen untuk membenci negara, membenci pemerintah. Kemudian ada media yang didanai oleh proksi asing, media tempe, ada yang lain. Apakah kita harus diam? Tidak. Kita harus pantau betul, ya. Jikalau mereka mengganggu negara kita yang sedang menata bagaimana negara kita bisa menjadi negara maju, kemudian diganggu oleh pihak-pihak yang saya anggap mereka tidak punya rasa nasionalisme. Yang penting, jikalau dia tidak berkuasa, jikalau dia tidak bisa korupsi, maka harus dilawan. Dan presiden kita sedang berhadapan dengan para orang-orang yang bermental korup, orang-orang yang memang jahat. Dia terusik, ya, sumber pangannya dia terusik sehingga dia melawan dengan cara memprovokasi, mengerahkan mahasiswa, seolah-olah kebijakan pemerintah itu semua salah, tidak ada yang benar. Hai netizen, salam sehat, salam bahagia, salam waras, ya. Ya, terkait dengan kiriman paket kepala babi pada Tempo, saya ingin berkomentar, saudara. Sebagai anggota masyarakat, sebagai, ya, saya juga punya organisasi, punya society, kelompok, komunitas yang tentunya, ya, saya punya reputasi yang harus saya jaga. Satu kata yang saya ingin komentar terhadap kiriman paket kepala babi, ditambah lagi ada kiriman tikus yang kepalanya terpotong. Mungkin ini pelajaran buat Tempo, ya. Ini sesuatu yang serius. Dan Tempo harus belajar bahwa redaksional jurnalistik Tempo yang berjudul Bocor Alus itu memang sangat mengganggu. Kenapa? Karena ketika Anda bicara tentang pribadi, personifikasi seseorang, mereka itu kan punya keluarga. Mereka punya pengikut. Ya, contohnya ketika Anda menyinggung seorang Jokowi dengan selama 1 tahun lebih ini, yang nggak tahu berapa banyak, ya. Kami masyarakat melihat bahwa Anda tidak suka dengan Pak Jokowi. Dan Anda mengada-ada membuat cerita begitu, seperti dongeng. Tidak lebih dari hanya kesannya Tempo itu hanyalah majalah gosip. Ya, dan Anda tahu pengaruhnya. Masyarakat sebel, muak dengan liputan Tempo dalam acara Bocor Alus, termasuk saya. Lantas saya bisa apa? Saya nggak bisa kontak redaksional untuk protes. Saya mengalami hampir 20 tahun yang lalu, saya mengalami. Gara-gara muatan Tempo, saya harus mengklarifikasi urusan pribadi saya terkait dengan pekerjaan bisnis saya.
Saya muat ini, biar Anda lihat. Akibat liputan Tempo mengakibatkan diri saya belasan tahun saya harus mengklarifikasi. Setiap kali saya ketemu orang, kenapa? Karena ketika Tempo membuat liputan, Anda tidak pernah lagi mengklarifikasi ketika urusan itu sudah beres. Itu fakta. Anda sepihak. Anda muat semaunya. Sebuah keluarga yang bernama Joko Widodo, mereka punya keluarga, punya family, punya society, punya pengikut. Seenaknya Anda membahasnya di bocor alus. Seakan-akan ada orang yang mendengar bisikan, kemudian ini A1. Bullshit. Anda itu cuma tukang gosip saja. Apa kata yang tepat untuk majalah Tempo? Saya ngalamin perbuatan kalian terhadap diri saya. Belasan tahun yang lalu mengakibatkan saya susah. Apa yang bisa saya lakukan? Saya nggak bisa berhubungan dengan redaksi majalah Tempo. Anda hanya muat dan tidak mengklarifikasi. Urusan sudah beres. Akibatnya, saya tanggung itu sendirian. Oleh sebab itu ada istilah nama baik mencari jalannya sendiri. Ketika saya dijelekkan, ada muat di Tempo, nama baik saya dipertaruhkan. Saya butuh waktu begitu lama, sampai lebih dari 15 tahun. Nah, ini pelajaran buat Tempo. Lain kali hati-hati. Jangan kayak majalah gosip. Cek dulu beritanya, dasarnya, buktinya. Saya yakin ini bukan perbuatan pemerintah. Saya yakin 100% Hasan Nasbi juga muak seperti saya kepada majalah Tempo. Cuma kami tidak bisa apa-apa. Kami nggak mungkin laporin polisi. Ya kan, karena yang Anda singgung itu mantan presiden. Ya. Dan kalau lapor itu kan harus delik aduan. Yang dibicarakan, yang digosipkan itu yang harus lapor. Pencemaran nama baik. Jadi menurut saya ini pelajaran buat Tempo. Tempo harus mengoreksi diri sendiri. Sekarang seperti orang kebakaran jenggot baru dikirimin pakai kepala babi. Kalau menurut saya sih itu memang peringatan buat Tempo. Haruslah Anda koreksi diri, ya kan? Jadilah majalah yang bermutu, yang seperti zaman dulu Tempo yang saya kenal, karena saya juga pelanggan Anda. Jangan seperti sekarang, hanya majalah gosip-gosip aja. Apalagi sekarang masyarakat tahu kalian di belakang itu dibiayain oleh dana-dana luar negeri asing untuk melakukan masalah-masalah yang membuat disinformasi. Sementara bangsa kita sedang berbenah, Prabowo sedang berbenah agar menimbulkan kepercayaan. Ya paling juga memang para haters yang percaya, para muatan dari Tempo. Siapa lagi? Ya, paling haters. Itulah pembaca Anda. Tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada. Jadi orang ini guys ya, dasar memang asli. Bego. Kayaknya emosi banget tuh sudah tuh si Egy Nurjana tuh, panik banget sudah dia kayaknya di bulan Ramadan ini. Aduh. Bukan katanya, bukan cuma UGM katanya, SD, SMP, SMA nggak ada katanya, ijazah nggak ada catatannya. Dasar bego.
Egi. Cobalah kalian itu loh, yang TPUA itu loh. Coba ramai-ramai buat pernyataan di atas materai gitu loh. Kami sebagai TPUA, nama ini 1, ini 2, ini 3, ini siapa namanya. Kalau pernyataan kami ini menyatakan Bapak Jokowi itu tidak punya ijazah dan menggunakan ijazah palsu adalah benar. Coba buat pernyataan begitu di atas materai. Apabila ibarat itu pernyataan kami ternyata salah selama ini tuduhan kami terhadap Bapak Jokowi, maka kami siap untuk diadili dan ditangkap. Begitu harusnya. Jangan seperti tahun 2002 kemarin mengatakan Bapak Jokowi itu punya ijazah palsu. Oh, ada ijazah palsunya, kami punya bukti. Begitu mau dilaporkan balik, akhirnya mencabut gugatan. Terus ngomong di depan media, ya kalau kami kan sebagai lewer, sebagai alpukat. Ya kalau kami ibaratkan tuh sebagai lewer atau alpukat ini diproses karena ini ya gimana hukum ini? Kan ujung-ujungnya alasannya sebagai lewer atau alpukat lah. Ujung-ujungnya alasannya kami ini kan hanya bagian dari menjembatani apa yang disampaikan oleh rakyat, katanya. Kami kan sebagai lewer atau alpukat. Nah, ujung-ujungnya begitu kemarin 2022 begitu waktu mau diusut balik. Makanya Gi, kalian itu buat surat pernyataan secara tertulis, berketik lah. Kami dari TPUA, misalnya, saat beratas nama ini, kami menyatakan begini di depan media, menuduh Bapak Jokowi begini-begini. Kami kalau memang pernyataan kami ini tidak benar, dan ternyata Bapak Jokowi punya ijazah aslinya, nah, kami siap diadili dengan atas nama tanpa ibaratkan tuh apa ya, embel-embel macam kami pokoknya langsung siap diadili. Gitu loh. Jadi biar masyarakat yang lain atau pihak UGM juga biar semangat gitu loh. Nah, membantu untuk Bapak Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Jadi biar kalian gitu loh masuk gitu loh. Nah, misalnya 1 nama saya Egi Sujana, 2 siapa lagi, 3 siapa lagi, umpamanya ada 15 orang kan, 15 orang siap ditangkap. Nah, gitu tanpa proses. Pokoknya kalau memang benar ada, kami siap langsung masuk diproses di penjara. Begitu harusnya. Jangan nanti begitu mau diproses, saya ini kan hanya sebagai alpukat, hanya sebagai lewer. Ya ujung-ujungnya begitu. Nanti begitu ditentang orang begini begitu. Nah, kami ini kan lewer atau sebagai alpukat. Nah, ujung-ujungnya begitu, ingin membela, menyampaikan suara rakyat. Dasar cemen, bego. Ya teman-teman, menanggapi ya terkait dengan dugaan Adiana Pitupulu membiayai aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa, ya bahkan dananya tidak main-main sebesar 2 miliar. Ya ini dugaan ini bisa juga benar, bisa juga salah ya. Tapi kalau kita melihat kejadian saat ini tentu ada ada kait-mengaitnya, ada kaitannya. Ya kita melihat ketika zaman Bapak Jokowi jarang sekali mahasiswa melakukan demo karena saat itu PDIP berkuasa. Namun ketika PDIP tidak lagi berkuasa, saat Prabowo menjadi presiden, kok rajin sekali para mahasiswa melakukan demo. Jangan-jangan apa yang diduga terkait aliran dana yang masuk ke mahasiswa sebesar 2 miliar itu benar adanya. Ya, jangan sampai benar adanya. Karena kita lihat tadi Anies rajin sekali ke kampus-kampus, Ganjar juga begitu. Ya. Kemudian Rocky Gerung juga katanya akan ada reformasi jilid 2. Nah, kemudian teman-teman terkait dengan Egi Sujana yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Dia bilang bukan saja ijazah sarjananya, bahkan ijazah SD, ijazah TK, SD, SMP, SMA semuanya palsu. Jangan-jangan yang punya ijazah palsu ini Egi Sujana. Makanya dia tidak jadi apa-apa. Ya. Coba komentar teman-teman terkait dengan beberapa video yang saya tampilkan ini ya. Tulis di kolom komentar. Yang bukan ternak Mulyono, yang bukan anak jenderal,
dilarang masuk di room ini ya. Paham kalian?